Salam dan bahagia, perkenalkan kami kelompok 6 dari kelas A2 akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Puspa Nuriyah Kamarullah. Yang kedua, ada Katarina Prilah Sumule. Yang ketiga, ada Prianus Paulus Maak. Yang keempat, ada Florida Adveniano. Dan yang kelima, ada Yeni Nuriyati Lende. Pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja sebagai alat pengendalian organisasi dengan menetapkan reward dan punishment system. Pengukuran kinerja untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Pengukuran kinerja untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tujuan sistem pengukuran kinerja: pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih. Kedua, baik untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 1 dan bahwa serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja: A. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. B. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. C. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja setelah melakukan tindakan korektif. D. Untuk memperbaiki kinerja sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. E. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja komunikasi. F. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. G. Membantu pemahaman proses kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Yang berikutnya, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Penilaian dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians berfokus pada varians pendapatan dan varians pengeluaran. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians. Yang kedua, informasi non-finansial. Yang pertama, teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan adalah Balances Scorecard. Yang kedua, pengukuran kinerja berdasarkan aspek non-finansial dan finansial. 4 aspek metode Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif finansial atau financial perspektif. Yang kedua, perspektif kepuasan pelanggan atau customer perspektif. Yang ketiga, perspektif efisiensi proses internal atau internal proses efisiensi. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and grow perspektif. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable atau sering dinamakan key success factor, key result factor atau pulse point. Karakteristik variabel kunci adalah yang pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan, perlu diambil tindakan segera. Dan yang kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara atau surrogate. Baik, yang berikut akan saya lanjutkan peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja.
Yang pertama, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Yang kedua, indikator kinerja dapat berbentuk faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Yang ketiga, penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien atau efektif. Yang berikut, pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama, A. Biaya pelayanan, B. Penggunaan, C. Kualitas dan standar pelayanan, D. Cakupan pelayanan, dan E. Kepuasan. Berikut indikator kinerja dan pengukuran Flue for Money. Flue for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan pasar. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Yang berikut, peran indikator kinerja bagi pemerintah. Terdiri dari beberapa. Yang pertama, untuk memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran dan untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Yang berikut, pengukuran Flue for Money. Kriteria pokok manajemen publik adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntansi publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Flue for Money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam penggadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Yang berikut, pengembangan indikator Flue for Money. Indikator Flue for Money adalah indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Konsep Flue for Money atau 3E, yang pertama ekonomi, yang kedua efisiensi, yang ketiga efektivitas. Yang berikut, pengukuran Flue for Money. Yang berikutnya, langkah-langkah pengukuran Flue for Money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan pengukuran ekonomi. Yang pertama,
Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? Yang kedua, apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? Yang ketiga, apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal? Baik, slide selanjutnya yaitu pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi organisasi. Efisiensi sama dengan output atau input. Di sini ada cara-cara perbaikan efisiensi. Yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input pada tingkat output yang sama. Dan yang terakhir, menentukan input proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Penyebut atau input seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang atau satuan fisik. Efisiensi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama efisiensi alokasi, yang kedua efisiensi teknis atau manajerial. Ada juga pengukuran efektivitas, yaitu ukuran berhasil tidaknya satu organisasi mencapai tujuannya. Apabila satu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatukan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi daripada output. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu yang pertama peran retrospektif, yang kedua peran prospektif. Di sini juga ada estimasi indikator kinerja. Yang pertama yaitu kinerja tahun lalu, yang kedua expense judgment, yang ketiga tren, yang empat referensi.